kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari jejak HPN, yaitu Mas Anggara. Oh ya. Kalau berbicara tentang mistis di RS Arjawinangun Lama ini, kira-kira tuh ada apa aja? Oh ya. Sebenarnya saya udah sering di sini ya, udah beberapa kali ke rumah sakit Arjawinangun ini. Cuma pada malam hari, kalau siang hari baru hari. Untuk yang lebih besar energinya itu memang ada di ruangan ini. Ini adalah ruangan bekas orang sakit jiwa. Nah itu yang paling angker itu ada di bawah. Karena pada saat kita pembuktian tayangan saya ya, itu ada suara residual energi orang yang berteriak. Terus yang keduanya, pada saat kita uji nyali menggunakan alat musik, ada sebuah penampakan bayangan berwarna hitam, dia pergi ke arah belakang, ya ke arah bawah. Mau menuju ke bawah sekarang? Boleh. Ayo. Kalau di tempat ini yang di bawah ini, Ya, ini adalah tempat untuk perawatan pasien sakit jiwa. Ini kemarin kita pada saat uji nyali itu kita bermain musik di sini, ya. Itu ada sebuah penampakan bayangan hitam. Kalau tidak salah dari sini ya. Terus masuk ke sana ada penampakan wanita di sana. Cuman kondisinya karena udah hampir pagi, jadi kita tidak bisa. Kalau Akbar itu ada sesuatu di sini. Ayo muncul. Saya melihat ada sosok. Tadi juga pas opening lihat sosok saya di sini ya. Saya lihat saya ada sosok orang, tapi kepalanya gundul. Sebenarnya untuk di sini energinya saya rasa siang dengan malam itu nggak ada bedanya ya. Justru sekarang saya merasa lebih berat ya. Mungkin karena di sini lembab, terus juga gelap. Jadi untuk hewan-hewan, untuk apa namanya, untuk makhluk seperti itu dia sangat suka sekali dengan tempat-tempat lembab seperti ini. Apalagi tambah dengan mitos-mitos di masyarakat, tempat ini angker itu akan semakin angker. Saya kayak ada tarikan ke arah sana. Ada apa ya? Mau coba sana? Coba yuk. Di tempat ini di bawah di sini yang tempat gangguan jiwa yang dominan apa kayak ini ya, apa yang mengganggu atau apa? Sosok yang paling dominannya Mas. Ya mengganggu. Kalau saya merasakan ya, sebenarnya sosok yang ada di sini ini tidak mengganggu kalau kita tidak melakukan hal seperti ini. Jadi memang tempat mereka itu ya memang seperti ini. Yang dia itu Pasik yang apa? Ini saya melihat di sana ada apa ya? Ini Pasik yang menyerupai hantu pocong, itu yang paling busuk. Tadi juga kan katanya ada suara siulan ya? Iya. Di Ini yang paling ini tuh di sini. Soalnya saat itu kan malam ya, tapi saya merasakan energinya siang dengan malam di sini ini tidak jauh berbeda. Justru saya merasa sekarang Allahu Akbar ini saya. Ayo Akbar. Kalau orang awam mungkin rasanya merinding. Enggak. Saya melihat beberapa sosok ya, beberapa kali. Di sana tadi ada yang sosoknya kepalanya gundul, tadi di sini ada rambutnya, tahu laki-laki atau perempuan. Saya nggak tahu. Ini coba mau saya coba di ini dulu nggak? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa nama kodam? Ya, kodam jasad. Ya, kodam ruh. Ya, kodam jin. Ya, kodam gaib. Ya, rijal gaib. Hadir. Ayo hadir. Muncul kalian. Hadir. Si, wajud. Ayo tadi yang nomor. Datang hadir. Muncul.
Ayo. Katanya ke rumah sakitnya mana? Ayo, kau gak ada respon? Tahu? Ini tempat orang gila kan? Ini udah melakukan sebuah ini ya, tapi nggak ada respon. Ya itu udah simpan sih. Jadi mereka itu sebenarnya seperti itu. Mereka itu hanya menakut-nakuti kita. Makanya kita sebagai manusia takut hal seperti itu. Lanjut ke tempat selanjutnya. Terus ya? Ada suara bunyi tapi terkunci dengan dari itu di situ saya ininya suaranya kayak pocong ya. Bunyi kayak bunyi apa kayak curut ya. Iya. Ini tadi kita dengan sebuah layar kita bukan pintu. Nah, sekarang ini karena kita cepat. Ya, kalau saya rasakan sosoknya itu adalah seperti pocong ya. Kalau saya lebih tertarik ke WC. Di sana boleh. Assalamualaikum. Ini kamar mandi. Ya, untuk kamar mandi. Ini tempat favoritnya mereka. Ternyata kalau siang hari lebih ini ya. Malam ya. Kalau malam nggak terlalu ini ya. Mungkin karena pertama lembab, yang kedua di sini nggak kena cahaya gitu ya. Habis hujan kemarin juga. Iya. Jadi untuk makhluk seperti itu sangat suka sekali tempat seperti itu. Ya, yang paling besar masih di tempat sana, di rumah sakit tempat orang sakit jiwa di sana. Kalau memang mau menyimpan kamera tidak apa-apa, itu residual energi ya. Jadi residual energi itu adalah kejadian masa lalu yang terekam oleh alam akibat hal-hal misalnya. Jadi hasilnya itu mengecau ya. Cuma berarti cuma nongol, kita ini dia lari. Ya itulah, jadi makanya kita nggak bertakut seperti itu. Jadi residual energi itu adalah sesuatu yang terekam oleh alam, kejadian masa lalu. Apakah itu kejadian tragis ataupun hal-hal yang membuat jiwa itu seperti ini. Di sana sepertinya orang sakit jiwa itu ada yang sakitnya itu bukan karena sakit secara apa sih namanya, secara medis ya, tapi juga ada yang non medis, sehingga masih terekam di sana kesakitannya dan juga hal-hal yang Kalau tadi berbicara tentang gangguan jiwa yang non medis, nah itu bagaimana cara pencegahannya? Untuk pencegahan itu saja kita gak bertakut untuk hal seperti itu ya. Yaitu kita harus tentu harus rajin sholatnya ya, harus tingkatkan ibadahnya. Karena apapun itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada manusia manapun. Pokoknya untuk orang seperti itu berbagai hal sih ya, tergantung daripada kekuatan tubuh mereka. Jadi tidak karena
sakitnya itu terjadinya itu tidak karena medis itu yang medisnya tidak karena kiriman orang, tapi juga karena dia bisa saja mempelajari ilmu yang seperti itu. Makanya untuk yang belajar seperti ini itu harus mempunyai guru. Kenapa? Karena guru itu dia tahu kadar tubuh kita sehingga kita tidak terjadi hal yang tidak. Kalau sudah terkena, misalkan udah orang itu udah dikirimi atau yang bisa mengakibatkan gangguan jiwa, nah, cara untuk biar dia kembali lagi normal itu seperti apa? Ada tergantung berbagai hal juga. Jadi tergantung dari dianya sendiri seperti apa. Kalau memang dianya ingin sembuh, ya insya Allah akan sembuh dengan sendiri. Seperti itu. Karena bagaimanapun yang bisa melepaskan itu adalah dirinya sendiri. Kalau misalkan orang itu hanya dirinya saja. Terkadang kan ada orang yang ingin sembuh tapi dia nggak melepaskan, itu tidak bisa, susah. Tadi kan apa niat dalam kita sendiri ya, diri kita Betul. Ya pada intinya sih kita harus bersyukur ya dengan keadaan kita. Ya jadi orang yang kena gangguan jiwa itu yang kebanyakannya mungkin tidak kuat gitu ya. Semua ini kehidupan kalau yang medisnya. Makanya kita harus bersyukur supaya berbagai hal sih sebenarnya, dari mungkin ada yang depresi atau mungkin ada hal yang lain di balik hal medis. barangkali menuju ke tempat lain Boleh. Sebenarnya tertarik ya, ini tempat ini cukup besar ya. Ini ya, saya baru menelusuri tempat ini siang hari ya. Biasanya malam ya, malam hari. Tapi dengan siang hari seperti ini, kan siang nih sore ya. Seperti ini suasananya agak cukup ini ya, Bapak Aun kan menyeramkan gitu ya. Kemana? kan kelihatan dari tempat juga udah kelihatan kayak kumuh banyak berantakan gitu. Nah kira-kira lebih seram mana dari di sini dengan yang sebelah sana gitu? Ya, kalau saya rasakan lebih besar masih di sana. Iya, seperti jiwa tadi. Dan besar. Tempatnya mungkin karena posisinya seperti lorong, terus lembab, terus kedap daripada cahaya. Kalau di sini saya tidak rasakan apa-apa. Biasanya di mana? Banyak. Kalau boleh tahu Ini nggak tahu ya tempat apa. Nggak ada ini. Ini ada ya, banyak paku di bawah. Kita ke tempat berikutnya. Yuk. Kalau saya lihat, ini kekuatan cukup lumayan ya, dibandingkan dengan yang di gangguan sakit jiwa. Kalau di hutan ini urutan kedua kayaknya ya, karena saya belum ke yang lain ya. Nah di sini ini waktu pembuktian kemarin kita itu ada terdengar suara seperti suara kerak. Nah katanya di sini ada sumber kerak ya. Tapi menurut narasumber katanya sih ada sosok kerak asli. Cuman anehnya kerak itu nggak pernah kelihatan. Ini nggak pernah kelihatan. Sepertinya ini laboratorium ya, atau ini ya Kondisi. ya ini. Oh, kalau di sini saya belum melihat ya, belum merasakan ya. Cuma kekuatan saja sedikit besar dibanding di sana. Tapi saya belum lihat stoknya. Tapi saya tiba-tiba ini nggak tahu kenapa ya, seperti terekam residual energi kejadian masa lalu pada saat rumah sakit ini ramai. Pada saat rumah sakit ini ramai, ya kemungkinan besar kalau orang yang tidak tahu keadaan rumah sakit ini sudah terbengkalai atau dia orang jauh, mungkin dia mengira rumah sakit ini masih aktif, masih ramai, sehingga dia mungkin bisa saja masuk ke sini. Mungkin dia sadar ketika sudah berada di dalam sini atau ada yang menyadarkan. Kalau saya lihat terekam jelas sekali ini masih kelihatan residual pada saat masih ramai ya, suram sekali. kalau berbicara masa lalu, misalkan
seluar energinya seberapa ramai di sini? Sangat ramai sekali ya soal saya lihat di sini. Jadi saya melihatnya di semua lorong ini ramai sekali. Nah, yang kedua itu juga bisa dimanfaatkan oleh dinding pasir supaya manusia itu bisa masuk ke dalam dimensinya mereka. Ketika masuk dalam dimensi mereka, bagaimana mereka bisa keluar? Tergantung dia sendiri ya. Biasanya siapa yang menyadarkan. Tapi biasanya suka sadar sendiri kalau memang dianya gitu ya sadar gitu. Biasanya istighfar. Orang yang banyak istighfar, orang yang banyak mengingat Allah pasti akan selamat. Oke ya. Ini tidak begitu. Coba ke yang lain ya. Kedap. Iya betul. Ini saya kayak sumpek ya. Iya. Ini karena memang residualnya keluar. Ini ramai sekali. Nggak tahu ini kejadian masa lalu atau memang ini makhluk-makhluk yang ini. Jadi pengap ya. Iya. Tadi di sana banyak angin ya. Iya. Barangkali mas. Ini saya kayak ada sesuatu. Ya. Ini saya tadi merasakan saya seperti ada sebuah sosok ya. Mungkin tadi ada di sini. Jadi sosok seperti wanita yang menggendong bayi. Perasaan dulu juga waktu itu di sini ya, ada ya? Ada pak. Ya. Jadi bagaimanapun, tanpa seangkat apapun kita nggak perlu takut ya. Tempat seperti ini, tentu kita tidak boleh terlalu arogan gitu ya. Tidak boleh terlalu arogan. Artinya apa? Artinya harus tetap berhati-hati. Karena selain makhluk astral juga kan ada makhluk yang lain, ya, seperti ular ya, atau misalkan paku ya, benda-benda tajam. Itu perlu diperhatikan juga untuk keselamatan kita. Lanjut ke tempat lain. Boleh? Nah, posisi seperti ini itu cukup mengundang ya, walaupun terbuat dari kayu. Ini adalah ruang bedah ya. Ruang bedah ini hati-hati ya, karena banyak. Kalau dulu ini waktu tahun 2019 ini banyak ikan tulis. Assalamualaikum. Ya ini sudah bahaya ya. Ya, tidak berbeda ya. Ya, ini ruangan bedah ya. Dengar ada suara ya. Terekam ya. Dengar ada suara. Orang teriak gitu. Ya, iya kan? Tadi terdengar suara teriak. Gak tahu itu suara orang atau nggak tahu itu dari makhluk astral ya. Karena memang suasana masih ramai dekat di jalan ya. Tadi bunyi kayak orang apa? Dari beda sana. Iya. Boleh kelihatannya. Assalamualaikum. Buahnya hati-hati sedikit ya. Awas takutnya ada kabel. Selanjutnya masih nyala ya. Tadi ada lampu merah ya, berwarna merah masih nyala. Takutnya nanti keset. Kalau berbicara tentang tempat ini mas, kira-kira ada sosok apa sih atau ada penghuni siapa gitu? Makhluk asalnya. Sebenarnya kalau makhluk astral itu ya, kalau dikatakan itu adalah sosoknya adalah berupa jin. Nah, jin itu dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa makhluk yang ijtina. Jadi dia itu tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Ya, seperti kita semua tidak bisa melihat mereka. Sosok aslinya itu tidak bisa melihat mereka. Lalu bagaimana orang-orang seperti kita bisa melihat mereka? Kita mempelajari
karena memang ilmunya ada. Nah, ya seperti itu, ya nanti kita bisa menurunkan kadar energi kita ataupun energinya mereka. Itu yang disebut dengan ilmu metafisik. Kalau dalam bahasa yang lain mungkin ya, kalau bahasa spiritualnya, supernatural-nya mungkin ya, itu seperti itu. Nah, yang kita lihat itu sama saja dengan yang orang awam lihat, ya seperti pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mewujudkan sosok aslinya, kita tidak bisa melihat. Karena siapapun tidak bisa melihat. Ya karena ijtinan, tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Jadi yang saya lihat pun itu adalah sosok kamuflasenya mereka, seperti itu. Jadi makanya kita gak perlu takut ya untuk hal seperti itu, karena itu kamuflasenya dia. Jadi dia itu mempelajari kejadian-kejadian masa lalu yang pernah terjadi di sini. Biasanya hal yang tragis biasanya, atau mungkin hal-hal yang membuat kita ngeri. Ya ini kan ruang bedah gitu ya. Mungkin melihat orang dibedah seperti apa, lalu dia mewujudkan seorang yang dibedah. Misalkan ya tangannya nggak ada atau gimana, dia menunjukkan seperti itu. Jadi kayak ada suara gerak-gerak. Banyak kan tidak gerak-gerak, ya dia apa biarkan saja. Tapi mereka ini penakut, kita ini nggak berani. Jadi sosoknya itu dia di sana. Iya. Ada suatu. Ada. Boleh. Assalamualaikum. Ayo muncul. Kayak sekarang kan sedang berada di tempat bedah gitu. Apakah itu juga salah satu menjadi daya tarik mereka gitu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu sangat tertarik dengan tempat-tempat yang kotor seperti ini. Kotor, lembab, kosong, plus ditambah dengan mitos. Ya, semakin banyak orang yang percaya mitos tersebut, maka semakin besar kuat energi yang berada di sini. Kenapa? Karena mereka itu memanfaatkan situasi yang ada supaya orang itu takut kepada mereka. Kita kan nggak takut kepada mereka. Seperti itu. Jadi dia memanfaatkan situasi yang ada. Benar kan? Seperti itu. Ayo muncul. Biasanya kalau sama orang yang mohon maaf nggak ngerti, mereka itu nggak berani gitu. Ini maksudnya ya. Apalagi rumah sakit ya, rumah sakit tempat bedah ini kan banyak darah maksudnya dan lain sebagainya. Ini tempat apa ya? Masih bedah ya? Kamar bedah. Kalau tempat lagi ini tempatnya kayak tadi, kalau ini kita kalau sendirian itu nggak nyasar ya. Ya tahu. Iya. Ini bau ya, ini berbahaya sekali ya. Ini sepertinya ada suara kecil. Kalau Allah, ini masih ada. Ini karena di sini masih banyak besi-besi ya. Jadi benda yang ada besi ini bisa menarik kekuatan metafisik. Kalau dilihat dari situasi sekarang, apa di dunia metafisika juga sekarang apa dijadikan tempat sama gitu? Kayak misalnya sekarang ronsen
di Oh, di dunia dunia mereka asal juga ya, orang seni di ya, atau dunia asal ya. iya Kalau dunia asal saya melihat masih sama ya. Jadi dia itu hanya memanfaatkan kekuatan daripada residual energi yang sudah ada, yang saya rasakan ya. Jadi mereka itu hanya mewujudkan ya apa yang dia lihat, apa yang mereka lihat. Karena seperti ini sudah menjadi sarangnya mereka. Gitu ya. Ini benar-benar berat ya, karena ada sih ya banyak yang sih. Mungkin kalau ini bisa bergerak kali ya, kalau misalkan kamera ya. Apakah di sini? Ini ke arah mana ya? Saya yang tadi ngikut si ini, si Jordan nih. Ini yang ruangan tadi yang kejar ya, bener ya? Ruangan ini ya. Oh iya benar ini. Ambang darah. Mual. bau air ya. Ini saya nggak baca ya, cuman masuk doang. Ternyata ini Ada tempat darah juga di iya. sini. Saya tadi nggak baca tulisannya, pas masuknya agak mual karena bau air ya, ini kembali banget ya. Jadi ini adalah tempat bank darah ya, penyimpanan darah-darah mungkin yang donor ya, yang apa dari PMI dan lain sebagainya. Tadi apa kalau di sini misalkan bau anjir, terus kemudian tadi saya juga nyium bau kayak sedikit kayu, itu kira-kira apa itu? Itu adalah sosok invasif yang usil. Kalau bau anjir, terus bau busuk, ya bau bangkai, itu mereka adalah jin-jin invasif yang usil gitu ya. Yang usil, yang jahat ya, yang artinya dia mengganggu manusia gitu ya. Berarti dari tempat ke tempat kebanyakan jin pasif. Ya, saya menyebut jin invasif. Kalau jin invasif itu tugas mereka adalah yaitu menjauhkan manusia dari akidah supaya mereka takut kepada dia. Ini ya seperti itu. Kalau cermin tuh Mas, apa Mas? Tadi kan juga tadi menemukan cermin itu. Nah itu apakah berpengaruh ke dunia metafisik ataukah itu kayak semuanya aksesoris doang gitu? Cermin yang Cermin yang memantul kayak gitu. oh ya memantul untuk metafisik itu bisa ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat misalkan ada yang ikut ya sama kita atau apa, berdiri aja di cermin ya, hadap ke cermin ya, beberapa ini nanti akan muncul sesuatu di belakang Anda ya, tapi Anda jangan pingsan gitu ya, pingsan gak ada yang gotong. Ya coba saja, nggak apa-apa itu kata orang-orang, tapi saya belum pernah mencoba hal seperti itu. Tapi saya pernah melakukan hal seperti itu, saya ingat di mana yang pakai cermin. Jadi itu ya di klinik ya, klinik tua ya, di klinik tua di kawasan pabrik gula Karangsung. Saya pernah menggunakan itu, ternyata benar di belakang itu ada sebuah sosok perempuan ya, perempuan, tapi di dekat pohon kersem ya, di dekat kersem di sini. Tapi saya melihat ini, takutnya di belakang. Ayo kalau kamu berani lawan saya, keluar. Walaupun nggak ada barangnya, tetap kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus menjaga emosional kita ya, jangan sampai terpancing oleh mereka-mereka itu. Ini baik, seperti ini. Ya, muncul. Ya, ayo. Assalamualaikum.
Nah, dulu itu kalau kata narasumber itu katanya pernah ada kejadian rombongan bis tertabrak ya, itu jenazahnya dibawa ke sini ya. Itu saya sudah mau ininya ya, mereview di sana. Ya, mungkin yang potongan tubuh itu dia mempelajari jasad-jasad tersebut. Ini anak saya. Assalamualaikum. Kayak jaring gitu. Iya, tadi belum kan. Yakin ya, karena keadaannya satu. Ini adalah, saya rasa ini adalah tempat yang tidak pernah terjamak ya. Lihat itu sampai tumbuh. Saya agak sedikit berat ya. Kalau berbicara tentang ini kan banyak kayak biji-bijian gitu. Nah, itu Pak, apa bisa sosok yang tidak terlihat itu makhluk-makhluk yang ada di sini, apakah bisa mengambil hal-hal tersebut? Tidak bisa. Jadi ini bawaannya dari kelelawar ya. Biji-biji ini bawaan dari bulu lawar. Kita belum hadir. Ya, itu ada kelawarnya ya. Pas berarti benar ya. Itu bawaan daripada sop kelelawar dia udah keluar. Tapi kalau mereka itu hanya bisa menggerakkan sebuah benda yang mempunyai kekuatan seperti tertarik magnet, berarti seperti besi ya, besi. Jadi bisa tertarik. Tetapi bisa juga untuk misalkan putih seperti itu juga bisa. Tergantung kekuatan kecil besarnya si makhluk tersebut. Itu yang terjadi ya pada saat pembuktian di saya ya. Rasanya ini tempat yang ini ya. Kalau saya mungkin pembuktian ya, hujan ya. Karena di bawah hujan. Kalau hujan itu Berpengaruh sekali, apalagi di dalam maghrib, yaitu menuju ke gerimis. Pasti mereka. kalau dilihat ini kan kondisi sore hari dalam dunia metafisik itu, apakah berbanding terbalik ataukah sama seperti dunia kita ini? Bukan dunia saja, dunia astral ya. Dunia astral ya sama saja, malam dengan siang sama saja, cuman yang membedakan itu tentang waktu. Di sana itu waktunya, kalau hitungan di sini itu lebih lama. Bahkan di sana itu hitungannya 100, di sini udah lama, udah bertahun-tahun. Hitungannya itu lama. Untuk dunia astral itu, karena memang kita harus berdampingan hidup dengan mereka. Ya seperti manusia saja, ada yang usil, ada yang enggak. Pak, kalau di tempat-tempat kayak gini apa ada sebuah kayak semacam portal gitu Mas? Portal apa ya, buat kayak semacam tempat masuk mereka juga tuh? Ada. Atau kita bisa terbawa ke? Ada, tadi saya melihat, jadi ikutin saya. Tadi saya melihat. Saya tadi melihat saya sebuah. Ada tadi saya melihat kayak sebuah pintu ya. Ini.
tempat seperti ini oh Akbar. Ini paling senang sekali mereka melihat ini mereka gimana? Saya melihat ada sebuah kayak pintu bercahaya. Baik, perjalanan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih untuk Mas Anda dan juga KPN. Ya, sama-sama. Mulai nanti kapan-kapan pada waktu ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek ya? Cewek.